Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama Mem Multazam. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang identitas trigonometri. Nah, sebenarnya pada bab pertama ini kita akan sama-sama belajar tentang persamaan trigonometri. Namun sebagai pengantarnya, kita perlu mengenal dulu apa sih identitas trigonometri dan bagaimana sih cara penyelesaiannya. Nah, mengapa? Karena nanti ke depannya kita akan menyelesaikan persoalan tentang persamaan trigonometri menggunakan identitas trigonometri. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami apa sih pengertian dari identitas trigonometri, kemudian mengidentifikasi fakta pada identitas trigonometri, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Nah, inilah daftar yang akan kita pelajari hari ini. Pertama-tama kalian akan belajar dulu apa manfaat dari trigonometri, kemudian pengertian dan materinya, dan terakhir contoh soal. Nah, kita masuk dulu ke manfaat. Nah, untuk lebih tahu apa sih manfaatnya kita belajar trigonometri, nah mari kita simak video berikut. Nah, itulah tadi salah satu contoh video pemanfaatan identitas trigonometri atau pemanfaatan trigonometri. Nah, secara sadar dan tidak sadar, kalian sudah menggunakan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang tadi ya, ketika dia mau melemparkan bola basket atau melakukan dunk atau slam dunk, dia perlu memanfaatkan trigonometri dalamnya, walaupun tidak secara langsung menghitungnya ya, tapi perkiraan-perkiraan yang kalian lakukan ketika melempar bola, secara insting kalian sudah menggunakan identitas trigonometri. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dan materi. Nah, pengertian. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi jika ada suatu relasi atau kalimat terbuka yang isinya itu fungsi-fungsi trigonometri, jadi dia itu walaupun diganti dengan nilai berapapun, nilainya akan selalu konstan, atau diganti dengan variabel apapun, nilainya akan selalu konstan. Jadi dia selalu berlaku ya. Dan kebenaran ini, jadi identitas trigonometri ini perlu untuk dilakukan pembuktian. Nah, kita masuk ke identitas trigonometri dasar. Jadi ada 6 identitas trigonometri dasar. Jadi identitas trigonometri dasar inilah yang akan kalian gunakan untuk mencari identitas-identitas lainnya. Jadi ini merupakan dasarnya. Nah, ada 6 ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, kita mengingat kembali dulu yang ini ya. Nah, jadi kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Jadi ini adalah sebuah lingkaran ya, seperti ruangan pada busur, kemudian dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalian sudah tahu ya, ini untuk mengingat kembali. Nah, yang ini ada suatu segitiga siku-siku, dibuat segitiga siku-siku pada kuadran 1 yang menghadap kuadran 2 ya. Kemudian dia siku-siku di Q. Nah, di sini ada 2 sudut, theta dan alpha. Nah, karena ini sebuah lingkaran, maka jika ada titik ditarik dari titik O keluar, maka itu disebut sebagai R atau jari-jari. Ya, ini ya. Nah, kita lihat terhadap theta.
kita lihat theta. Ini ya. Sin, ingat sifat sin, demi, kosami, dan tandesa. Sin, demi, depan per miring. Nah, kita lihat depannya apa sih? Theta. Oh, depannya ini. Ini sejajar dengan Y ya, maka pasti panjangnya sama. Berarti ini kita samakan dengan Y. Berarti sin theta sama dengan depannya Y miring. Yang ini ya, berarti Y per R. Makanya dapat sin tetanya sama dengan Y per R. Kemudian cos tetanya juga begitu, kosami, samping per miring. Berarti sampingnya apa? Theta. Nah, ini ya. Ini apa? Sejajar dengan X atau berhimpit dengan X. Maka ini kita sebut sebagai X, sorry. Kemudian ini miring ya. Berarti R. Berarti X per R. Nah, begitupun dengan tan desa, depan per samping. Nah, ini depan per samping ya. Y per X. Nah, begitupun terhadap alfa. Jadi kalau terhadap alfa berarti yang ini ya. Alfa. Berarti kalau alfa miringnya itu R, depannya X, sampingnya itu Y. Jadi sama berlakunya. Sin demi, depan per miring. Depannya X, miringnya R. Berarti X per R. Ya, begitulah yang selanjutnya juga ya. Itu hanya untuk mengingatkan kembali, kalian sudah pernah dapat. Nah, ini kita masuk ke yang pertama. Jadi tadi ada 6 ya, berarti ini yang pertama. Dari rumus-rumus di atas dapat diperoleh hal-hal berikut. Coba perhatikan, yang ini adalah sudut siku-siku ya. Sebuah segitiga memiliki jumlah sudut 180 derajat. Berarti jika Q di sini 90, berarti dua sudut lainnya ketika dijumlahkan juga 90. Kenapa? Supaya totalnya 180 derajat ya. Oke, mengulangi, jika di sini siku-siku sudutnya berarti 90 derajat. Kita butuh suatu segitiga itu sudutnya totalnya 180 derajat. Berarti jika di sini saja sudah 90, berarti dua sisanya ketika dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Makanya di sini dituliskan theta ditambah alfa sama dengan 90 derajat. Ya. Nah, ini sama dengan jika pindah ruas, alfanya berarti sama dengan 90 derajat dikurang theta, ya. Dari sini jadi ke sini. Oke. Nah, maka yang pertama berlaku sin alfa itu sama dengan cos theta. Ini dari mana? Coba lihat. Sin alfa sama dengan cos theta. Sama-sama X per R, sama-sama X per R. Jadi dia dituliskan seperti ini. Sama-sama X per R. Atau sin. Nah, tadi alfa kan kita ganti dengan 90 derajat dikurang theta. Sin 90 derajat dikurang theta sama dengan cos theta. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nah sama caranya, cos alfa sama dengan sin theta. Cos alfa sama dengan sin theta. Sama-sama Y per R. Atau cos, ganti alfanya lagi dengan ini, ya, 90 derajat dikurang theta sama dengan sin theta. Jadi dia urutannya dari ke sini, terus ke sini, ini juga, ini ke sini, ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, dapatlah dia 4. 4 ini baru dasar yang pertama ya. Nah, jadi inilah cara memahami identitas trigonometri. Jadi diharapkan kalian jangan hanya menghafal tapi tahu bagaimana cara memperolehnya. Ya, oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia, ya. Nah, oke, selanjutnya yang kedua ya. Nah, yang kedua. Sin theta sama dengan Y per R. Kita lihat di tabel. Nah, ini. Sin theta sama dengan Y per R. Oke. Atau Y, jadi pindah sin theta sama dengan Y per R. Berarti kalau Y yang ditanyakan, sin theta kali R ya. Y sama dengan R kali sin theta. Boleh dibalik ya kalau perkalian. Kemudian cos theta sama dengan X per R. Atau jika X yang kita mau cari berarti cos theta dikali R atau R kali cos theta. X sama dengan R cos theta. Oke. Mem harap sampai sini paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini dari mana? Ini dari gambar yang tadi. Segitiga siku-siku. Oke, kita munculkan. Nah,
Jadi ini kan siku-siku. Di setiap segitiga siku-siku, maka berlakulah teorema Pitagoras. Ya. Apa teorema Pitagoras? Jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-siku lainnya ya. Nah, berarti X kuadrat sisi siku-siku lainnya itu adalah X dan Y. Nah, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Sisi miring kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat ditambah dengan sisi siku-siku kuadrat lain sama dengan sisi miring kuadrat. Oke? Ya. Ini dari sini. Kita lanjut. Maka ganti X-nya dengan ini R cos theta, ganti Y-nya dengan R sin theta. Nah, kita kerjakan ya seperti cara aljabar biasa. Kemudian diperolehlah ini R kuadrat. Dari sini ya, R pangkat 2 dapat R kuadrat. Ya. Ini juga R pangkat 2 R kuadrat. Karena sama-sama R kuadrat, maka dikeluarkan R kuadratnya. Cos theta pangkat 2 sama dengan cos kuadrat theta. Sin theta pangkat 2 sama dengan sin kuadrat theta. Ya. Makanya dia seperti ini, sifat distributif ya. Sama dengan R kuadrat. Maka R kuadrat dan R kuadrat ini sama-sama dicoret sama dengan 1. Maka diperolehlah S cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Itu ya. Ini sifat yang kedua. Kemudian selanjutnya, nah ini sifat yang ketiga ya. Nah ini kalian sudah tahu bahwa tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Kalian sudah belajar yang trigonometri sebelumnya. Kotangan theta itu kebalikannya tan theta. Nah berarti kalau tan theta sin theta per cos theta, kalau dibalik jadi kotangan theta berarti cos theta per sin theta. Kalau ini lebih ke apa ya, teori dasarnya ya. Kalian sudah tidak perlu dijabarkan lebih jauh. Jadi ini yang ketiga. Kemudian selanjutnya, nah ini kita ambil yang ini ya untuk sifat keempat ya. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Kita ambil dari sini ya, yang hukum 2. Nah, kedua ruas dibagi dengan cos kuadrat theta. Jadi, masing-masing semua ruasnya dibagi dengan cos kuadrat theta. Nah, ini ketika dibagi dengan cos kuadrat theta sama dengan 1 ya, karena saling menghabiskan. Kemudian sin kuadrat theta dibagi dengan cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Jadi, semua dibagi dengan cos kuadrat theta. Selanjutnya, nah ini lagi ya. Nah ini 1 ditambah, nah sin kuadrat theta itu sama dengan sin theta tutup kurung pangkat 2. Beda antara sin kuadrat theta dengan sin theta kuadrat ya. Kalau sin theta kuadrat berarti hanya tetanya saja yang kuadrat, hanya theta ini saja yang kuadrat. Tapi kalau misalkan sin kuadrat theta, maka semuanya ikut jadi berpangkat 2, makanya berubah jadi sin theta kuadrat. Ini pun jadi begitu ya, kan jadi cos theta kuadrat. Oke, makanya dia ketika sama-sama kuadrat dikeluarkanlah dia menjadi sin theta per cos theta pangkat 2 sama dengan, nah ini juga sama ya. Kalau ini kan kita keluarkan 1 itu berpangkat berapapun hasilnya dirinya sendiri, makanya kalaupun dia dipangkatkan 2 sama saja, makanya dia 1 per cos theta tutup kurung pangkat 2. Ini kan tetap 1 nanti, ini berubah jadi cos kuadrat theta. Oke, lanjut. Nah, ini sin theta per cos theta sama dengan tan theta ya. Ambil sifat 3. Ini ya. Sin theta per cos theta sama dengan tan theta. Ya. Pangkat 2. Pangkat 2 sama dengan seper cos theta. Kebalikannya cos theta apa? Sekan ya. Berarti sekan theta pangkat 2. Nah, diperolehlah 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Oke, ya. Dapatlah sifat keempat. Oke, lanjut. Sifat kelima. Nah, ini juga sama. Diambil juga yang tadi, tetap
cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Kalau yang tadi ini dibagi dengan cos kuadrat theta, yang selanjutnya yang kelima ini dibagi dengan sin kuadrat theta. Jadi setiap ruas dibagi dengan sin kuadrat theta. Nah, sama ya. Sin kuadrat theta bagi sin kuadrat theta sama dengan 1. Ini juga berubah, cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Ini juga jadi 1 per sin kuadrat theta. Nah, ini sama kayak tadi, kita keluarkan kuadratnya ya. Ini kuadrat ini kita keluarkan. Jadi cos theta per sin theta tutup kurung pangkat 2. Ditambah 1 per kebalikannya sin kuadrat theta itu adalah kosekan. Berarti dia berubah jadi kosekan theta pangkat 2. Ini ya. Sama dengan yang cara tadi, dikeluarkan kuadratnya. Oke, sama dengan cos per sin sama dengan kotangan. Ya, cos per sin sama dengan kotangan. Makanya jadi berubah jadi kotangan theta kuadrat. Ini sifat yang kedua kalau nggak salah. Ya. Nah, ini sifat yang ketiga, cos theta per sin theta sama dengan kotangan theta. Ya, tambah 1 sama dengan kosekan theta pangkat 2, atau berubah menjadi begini, kotangan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Oke. Nah, kita masuk ke sifat ke-6. Sifat ke-6 pakai tabel ini ya, makanya memunculkan. Nah, sin theta dikali kosekan theta sama dengan y per r dikali r per y. Jadi sin dikali kosekan. Jadi ini sin theta dikali dengan kebalikannya. Berarti kalau sin theta sama dengan y per r, nah kosekan ini yang di bawah sini ya, r per y. Nah, y per r dikali r per y, ini saling menghabiskan ya. Y coret dengan y, R juga coret dengan R, sama dengan 1. Makanya kita bisa simpulkan bahwa sin theta dikali kosekan theta sama dengan 1. Atau jika kita mau cari kosekannya, bisa berubah jadi kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Sin tetanya pindah ke bawah ya, atau masing-masing luas dibagi sin theta. Makanya berubah jadi kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Nah, begitupun yang di bawahnya. Cos theta kebalikannya adalah sekan theta, makanya dikalikan seperti ini, x per r dikali r per x. Boleh lihat dari tabel dan seterusnya. Ya, maka diperolehlah 3 dia. Oke. Ya, ini boleh kalian lihat sendiri dan pahami sendiri. Oke. Selanjutnya, nah inilah dia ke-6 identitas trigonometri dasar. Jadi 6 identitas trigonometri dasar ini adalah identitas-identitas yang akan kita pakai untuk membuktikan identitas yang lainnya, atau untuk menjabarkan identitas yang lainnya, atau mensederhanakan ya, istilah apa saja ya. Yang jelas ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan tentang identitas trigonometri. Nah, ini adalah contoh soal. Di sini sudah ada buktinya. Mari kita perhatikan ya, kita baca baik-baik. Buktikan sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta sama dengan tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Untuk sejenak kalian pasti akan merasa susah sekali ya. Tapi sebenarnya ini tidak sesusah yang kalian bayangkan. Jadi ini ya, sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta. Pertama-tama kita arahkan dulu untuk memisahkan kedua ini ya. Nah, berarti kalau bentuknya seperti ini, kita pecah dia menjadi 2. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, cos kuadrat kali cos kuadrat beta. Jadi penyebutnya semua sama ya. Kita pecah jadi begini dia. Ini per ini dikurang yang ini per ini juga. Jadinya berubah jadi begini. Oke, sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa kali cos kuadrat beta. Ya. Nah, kemudian kita jabarkan. Ini berarti kita ambil sin kuadrat. Nah, ini berarti kita ambil
Nah, kita ambil ini. Ya. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali, ya berarti di sini ada 1 berarti, cuma tidak dituliskan, kali 1 per cos kuadrat beta, ya. Ini berubah jadi begini dia. Oke. Nah, dikurang sama, ini juga bedanya yang ini yang kita ambil yang ini. Mem, kenapa yang diambil yang itu, Mem? Nah, sebenarnya ini karena ini yang sama-sama alfa ya, ini juga sama-sama beta. Jadi kita menyesuaikan sudutnya. Mengapa? Karena kita mau mengarahkan dia menuju tan, ya. Sin per cos, sin per cos. Oke. Nah, ini berubah jadi begini. Jadi 1, ini ada 1 per cos kuadrat alfa dikali sin kuadrat beta per cos kuadrat beta. Nah, ini kalian sudah bisa menebak, berubah jadi tan kuadrat alfa ya. Ini jadi ini. Nah, kemudian dikali dengan seper cos kuadrat beta. Seper cos apa? Sekan ya. Karena kuadrat berarti berubah jadi sekan kuadrat beta dikurang seper cos sekan juga. Jadi kita pakai sifat-sifat yang tadi ya. Dari seper cos berubah jadi sekan. Kalau seper sin berubah jadi kosekan. Seper tan berubah jadi kotangan. Jadi harus diingat dulu sifat-sifat yang tadi, ya. Kemudian ini berubah jadi sekan kuadrat alfa. Kemudian ini berubah menjadi ini ya, tan kuadrat beta. Jadi sudutnya mengikuti. Nah, sama dengan tan kuadrat alfa buka kurung. Jadi jadi ini ya, tan kuadrat alfa buka kurung, jadi 1 ditambah tan kuadrat beta. Nah, kenapa? Ini pakai sifat yang tadi ya, sekan kuadrat beta itu sama dengan 1 ditambah tan kuadrat beta. Ada hukum yang sebelumnya. Nah, ini juga sekan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah tan kuadrat alfa. Jadi menggunakan sifat yang sebelumnya ya. Nah, ini berubah menjadi tan kuadrat alfa ditambah tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta. Jadi dikali masuk ya. Ini, jadi yang ini kali ke sini, yang ini kali ke sana. Makanya berubah jadi ini, tan kuadrat alfa ditambah tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta. Ini kali tan kuadrat alfa kali 1 tan kuadrat alfa. Tan kuadrat alfa dikali tan kuadrat beta sama dengan tan kuadrat alfa dikali tan kuadrat beta. Nah, begitupun juga yang ini ya. Tan kuadrat beta dikali masuk ke sini ya, ke sana. Nah, berarti berubah menjadi ini. Ya. Ya, jangan lupa tandanya ya. Ini berarti minus ya, kurang berarti. Jangan lupa. Ini juga minus ya. Berubah jadi minus. Oke. Dan setelah disederhanakan dan dihabis-habiskan, dapatlah tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Penghabisannya dari mana, Mem? Yang ini ya. Tan kuadrat alfa, tan kuadrat beta ini sama, ini tanda kurang. Berarti karena yang satu positif, yang satu negatif atau saling dikurangi, ada hukum pengurangan, maka dia habis. Coret, coret. Makanya dapat ini. Oke. Lanjut. Sampai sini paham ya? Nanti kalau ada yang ditanyakan, langsung tanyakan ke Mem. Oke, ini lagi. Buktikan tan theta dikurang kotangen theta sama dengan 1 dikurang 2 cos kuadrat theta per sin kuadrat cos theta. Jadi kalau yang ini, arahkan dulu dia bentuknya apa ini? Pecahan ya. Berarti kita usahakan arahkan dulu ini ke bentuk pecahan. Nah, kita ubah dulu. Tan ini kan bisa ubah jadi bentuk pecahan. Bentuk pecahannya tadi apa? Hukum ketiga ya. Sin theta per cos theta. Nah, jadi tan theta berubah jadi sin theta cos theta dikurang ya kotangen theta. Kotangen theta kebalikannya berarti cos theta per sin theta. Nah, ini samakan penyebut sama dengan biasa ya. Berarti cos theta kali sin theta penyebutnya. Nah, berarti yang di atas sini dikali dengan sin theta, yang di atas sini dikali dengan cos theta. Ya.
menyamakan penyebut biasa. Sama dengan menyamakan penyebut biasa. Oke, berarti sin kuadrat theta, kan ini sin kali sin kuadrat. Nah, ini cos kali cos kuadrat. Berarti sin kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta sama dengan apa tadi? 1 dikurang cos kuadrat theta. Ini hukum yang sebelumnya ya. Kalian bisa lihat di hukum identitas sebelumnya. Dikurang cos kuadrat theta. Nah, berarti per sin theta kali cos theta. Nah, ini ya, cos kuadrat theta min cos kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta sama dengan min 2 cos kuadrat theta. Ini sama dengan halnya min x dikurang x sama dengan min 2x ya. Min x dikurang x sama dengan min 2x. Berarti min cos kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta sama dengan min 2 cos kuadrat theta. Oke. Nah, maka diperolehlah 1 dikurang 2 cos kuadrat theta per sin theta kali cos theta. Sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Oke. Dapat ya? Oke, begitulah pembuktiannya. Nah, untuk lebih memahami lagi bagaimana sih cara pembuktian identitas trigonometri, di sini Mem sudah menyiapkan sebuah hadiah. Jadi hadiahnya adalah tugas latihan. Nah, tugas latihannya tidak banyak, hanya 3 nomor. Ini silakan kalian kerjakan sebagai bentuk latihan kalian agar kalian lebih memahami tentang pembuktian identitas trigonometri. Silahkan menggunakan identitas-identitas yang 6 tadi ya untuk membuktikan ini. Cara penyelesaiannya hampir sama, jadi usahakan diarahkan dulu dia menuju bukti yang diminta. Nah, ini yang pertama, buktikan sin theta tambah cos theta kali kotangen theta sama dengan kosekan theta. Jadi diarahkan dulu dia. Oke. Kemudian yang kedua, buktikan 1 per akar tan kuadrat alfa dikali sin alfa sama dengan cos alfa. Yang terakhir yang ketiga, buktikan sekan kuadrat alfa dikurang 1 per sekan kuadrat alfa itu sama dengan sin kuadrat alfa. Oke, ada 3, silakan kalian kerjakan. Nah, itulah tadi pembelajaran kita. Mengharapkan kalian bisa memahaminya dengan baik. Ya, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.